Kita bersatu dalam doa pembuka, doa yang akan saya bawakan dalam ajaran gereja Katolik. Yang lain dapat boleh menyesuaikan. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Allah, selamat sore Roh Kudus, selamat sore Bunda Maria. Kami anak-anakmu berkumpul kembali di tempat ini untuk mengucap syukur atas berkat, atas penyertaan-Mu ke dalam diri kami masing-masing Tuhan. Dan Tuhan, kami masih dalam keadaan sehat walafiat Tuhan, itu bukan karena kehebatan, bukan karena dalam diri kami hanya ada nama-Mu Tuhan, maka kami masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan rangkaian aktivitas kegiatan dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Dengan acara Disnatalis Kompas, semoga Kompas ini tetap selalu jaya, tetap selalu kompak, dan selalu dikenal banyak orang dan berguna bagi bangsa dan negara Tuhan. Tuhan, berkati juga kami semua yang ada di sini Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kami hanya manusia biasa, tidak luput dari salah dan dosa yang kami perbuat Tuhan. Tapi kami tahu Engkau adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun Tuhan. Tuhan, inilah doa dan harapan yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaslah kami dari yang jahat. Amin. Berdoa selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada saudara Nikodemus yang sudah membuka kita dalam doa pembukaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Hai. Salam naikkan tangannya. Halo. Masih semangat? Masih semangat? Oke, kalau masih silakan berdiri semuanya. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menggunakan anggota tubuh kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengangkat pujian yang berkata, hari ini kurasa bahagia. Berkumpul sini bahagia atau tidak? Kenapa bahagia? Kenapa bahagia? Karena Tuhan baik. Ya, karena Tuhan baik. Kita bisa berkumpul sini saling mengenal. Kakak-kakak pasti senang toh. Oke, kita akan mengangkat kata hari ini kurasa bahagia.
akan menyaksikan persembahan pujian dari alumni dan angkatan 21. Yang pertama dari alumni, habis itu akan nyusul oleh angkatan 21. Pada alumni kami persilakan. Baik, mungkin alumni dan angkatan 21 akan gabung aja langsungnya. Setelah itu kami berikan waktu kepada alumni dan angkatan 21 untuk mempersembahkan pujian.
Terima kasih kakak alumni dan angkatan 4 sudah membawakan persembahan pujian. Tuhan Yesus memberkati. Kini tiba saatnya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Abang Evangelis Irfan P. Siburian, STH. Sebelum hambanya mengambil tempat, kita akan mengangkat satu pujian yang berkata, "Kusiapkan hatiku Tuhan."
puji-pujian yang kami naikkan ke hadapan Engkau. Benar dan kami yakin firman-Mu adalah penolong, penopang dalam hidup kami. Tatkala kami lupa dengan firman, maka kami jatuh. Kalau kami lupa akan kebaikan Tuhan dari firman yang selalu Tuhan berikan kepada kami, siapakah kami ini ya Tuhan? Kami tidak sadar dalam hidup kami. Kami bersyukur ada waktu hari ini di segi kebahagiaan yang dirasakan oleh teman-teman komunitas Papua yang ada di Palembang, di Natalis yang ke-12 tahun. Kami terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Sebelum kami melanjutkan sesi semuanya, kami mau mendengarkan firman yang daripada Bapa di sorga. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, karena tanpa firman-Mu kami tidak tahu menjadi apa. Karena firman-Mu yang menghidupkan kami sampai detik hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami yang mendengarkan, siapapun di dalam nama Yesus, Engkau memberkati urapi mereka melalui Roh-Mu yang kudus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, berikan kami kefokusan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Oke. Shalom. Sekali lagi saya sapa shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, tadi sebelum memulai ibadah, saya bicara sebentar dengan Ketua Kompas. Saya tanya begini, acara kita ini acara, ya ini acaranya pasti acara Kristen begitu. Lalu saya tanya dengan Ketua tadi, apakah selama Disnatalis itu tidak pernah menggunakan acara Katolik atau acara saudara kita yang Muslim begitu? Lalu Ketua kita bilang, semua sudah dibicarakan. Semua sudah dibicarakan bahwa memang kesepakatan bersama ternyata. Maka saya bilang, wah luar biasa toleransi, kebersamaan dan bersaudara itu memang. Karena semua dipercayakan kepada kami untuk menyampaikan firman, pujian. Dan maka daripada itu, untuk teman-teman yang saudara kami Muslim dan juga mungkin ada yang lain, kami mohon izin menyampaikan firman Tuhan yang kami percaya. Mungkin itu saja lah ya. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Mungkin begitu saja. Oke? Kita sepakat dulu ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Kita membuka firman Tuhan yuk dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai yang ke-12. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai yang ke-12. Aman nggak saya berdiri di sini kira-kira? Salmon, aman ya? Aman ya? Karena ada apa ini kan kelihatan gitu. Oke, 1 Petrus, tidak ada depan. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai yang ke-12. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai yang ke-12. Sudah menemukan teman-teman, amin? Amin. Kita baca bersama-sama yuk. Kita nikmati firman Tuhan ini sehingga kita dapat mengerti dan memahami apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Jika sudah menemukannya, sekali lagi kita membaca bersama-sama. Kasih dan damai. 1, 2, 3 ya. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Berbahagialah kita yang merenungkan dan mendengar firman Allah. Jadi kemarin kalau saya dihubungi oleh panitia acara untuk tema. Kalau kita bisa melihat di depan ini adalah temanya. Temanya begini berkata, teman-teman dari belakang bisa melihat ya temanya, bisa terbaca di depan? Bisa, kita baca bersama-sama ya temanya. 1, 2, 3 ya. Bersatu dalam perbedaan suku, agama, dan budaya, bergerak maju bersama Kompas menjadi agen perubahan masa depan Papua yang lebih kreatif dan inovatif.
Lalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, tema sudah diberikan, kira-kira apa yang cocok untuk firman Tuhan yang akan saya sampaikan? Kan begitu. Bagaimana cara bersatu dalam perbedaan suku, agama, dan budaya? Saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, bagaimana caranya untuk mendapatkan teks yang cocok kira-kira biar semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan, siapapun itu dapat paham dengan firman Tuhan. Lalu setelah saya berdoa, saya buka firman Tuhan. Dapatlah 1 Petrus 3:8-12. Lalu saya berikan tema kecil di bawahnya. Itu bersatu dalam perbedaan. Sekali lagi, bersatu dalam perbedaan. Pertanyaannya begini, bersatu itu apa? Jangan hanya berkata bahwa saya punya komunitas dan kami harus bersatu dan kompak. Pertanyaannya dulu, apa itu bersatu? Ada yang bisa jawab? Gak terlalu lama firman Tuhan ini saya sampaikan, hanya praktis-praktisnya saja. Apa itu bersatu? Bersatu itu apa? Apakah laki-laki dan perempuan menjadi satu? Itu pernikahan. Itu beda cerita. Di dalam komunitas, apa itu bersatu? Ada tadi yang saya dengar ada katanya perkumpulan. Oke, di dalam perkumpulan itu ada perbedaan. Di dalam perbedaan itu saling menghargai. Itu bersatu. Ada lagi? Iya, mau saya kecilkan dikit. Ada lagi? Apa itu bersatu? Saling merangkul. Apa lagi bersatu? Bersatu dalam kasih Tuhan. Kalau saya punya perbedaan begini, bersatu itu adalah kondisi di mana beberapa individu, kelompok atau entitas yang berbeda bergabung menjadi satu kesatuan yang utuh dan solid. Di dalam persatuan itu pasti kita memiliki tujuan yang sama, tidak ada perbedaan. Mungkin kulit boleh beda, mungkin suku, kau dari pegunungan, aku dari mana nih? Dari kotanya nih, di lautnya, di bawah apa namanya? Pesisir. Di pesisir, di laut lagi. Maksudnya di pesisir bawah, tidak ada perbedaan. Budayamu, kamu pakai ya bakar batu. Kalau saya bukan, tidak ada perbedaan. Tetapi kita semua menjadi satu. Itulah yang dinamakan bersatu di dalam perbedaan. Di dalam bersatu itu tujuannya tetap sama dan satu. Perbedaan, bersatu dalam perbedaan. Oke. Bersatu berarti memiliki kesamaan tujuan. Oke. Apakah saya tanya dulu untuk ketua Kompas, apakah tujuan dan visi kalian berbeda dengan semua? Apakah tujuan orang teman-teman saudara kita Muslim itu beda, Katolik beda, yang Injili beda? Apakah begitu di dalam semua komunitas Papua? Tidak ya. Sama-sama satu tujuan. Sama-sama satu visi. Tidak ada perbedaan di dalam komunitas. Jikalau di dalam perkumpulan, di dalam persatuan ada perbedaan, terjadilah perpecahan. Oke. Kalau kita melihat dari firman Tuhan, kita angkat dulu dari firman Tuhan ini. Ini adalah nasihat Petrus kepada jemaat. Bagaimana ini sebenarnya yang terjadi adalah penganiayaan terjadi dalam kehidupan mereka. Ada juga bagaimana mereka mengalami sesuatu hal kejahatan dalam hidup mereka. Kejahatan itu terjadi bukan hanya dari eksternal, dari internal, bukan hanya dari luar atau dari dalam. Ternyata terjadinya perpecahan dan terjadinya sesuatu hal yang tidak menyenangkan di dalam satu persekutuan atau di dalam komunitas itu. Ada juga ternyata yang membuat ricu itu adalah dari dalam, bukan hanya dari luar. Karena apa? Yang membuat hancur semua komunitas itu karena beda tujuan. Nanti kita mau melihat bahwa sebenarnya tidak dipentingkan di dunia ini siapa yang paling tinggi. Senior itu boleh ada, tapi senior itu bukan berarti kamu semata-mata kamu menjadi menginjak-injak adikmu. Tidak. Senior itu memberikan teladan yang baik bagi adiknya. Senior itu memberikan arahan yang baik bagi adiknya, bukan malah menjadi pengacau bagi adiknya. Ingat ya. Ternyata dari dalam juga ada, yaitu jangan salah, dari dalam pun bisa, adik-adiknya pun bisa menjadi pengacau. Langsung saja ya.
Bagaimana cara bersatu di dalam perbedaan itu? Pertanyaannya, bagaimana cara bersatu di dalam perbedaan itu? Saya pikir dari firman Tuhan yang kita percaya, dari firman Tuhan yang selalu menguatkan dan mengingatkan kita, sebenarnya real dan nyata sampai hari ini. Yuk kita baca di ayat yang ke-8. Kita baca yang ke-8 yuk. Bagaimana cara bersatu di dalam perbedaan itu? Kita baca yang ke-8. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara dan rendah hati. Bagaimana cara bersatu di dalam perbedaan komunitas? Yang pertama yang harus kita lakukan, kata Petrus bagi kita semua hendaklah kamu semua, apa katanya? Seia. Waduh. Apa kata Petrus? Hendaklah kalian semua seia sekata. Lalu dikatakan lagi seperasaan. Lalu apa lagi katanya? Mengasihi saudara. Kita buka dulu Roma 12. Kita buka dulu Roma 12. Roma 12 ayat yang ke 9, 10 dan ya, kita baca dari 9, 10 dan 16. 9, di sini Paulus juga mengingatkan nasihat hidup di dalam kasih. 9, 10 dan 16. Sudah menemukannya, amin? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Hendaklah Kasih itu jangan pura-pura. jauhilah yang jahat. Dan lakukanlah yang Oke, yang 10. Hendaklah kamu saling. mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam Oke, yang ke-16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah Anggap dirimu pandai. ternyata di dalam persatuan, dalam persekutuan itu harus dihadirkan di tengah-tengah persekutuan itu. Itulah yang namanya kasih. Tadi kita sudah melihat Petrus mengingatkan kepada kita seia sekata. Bagaimana caranya bahwa kita sebagai orang percaya dan yang mempunyai Tuhan, ya pastinya kita mempunyai Tuhan masing-masing, benar ya? Cuman cara menyembahnya aja kita yang berbeda. Dengan cara bagaimana agar seia sekata dan seperasaan yang timbul dalam hati saya ini, ya kamu harus memiliki kasih. Kata Paulus, kamu harus memiliki kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Orang yang berpura-pura itu adalah orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Lalu dikatakan lagi di ayat yang ke-16. Apa tadi dikatakan dalam? Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu Lalu di ayat yang terakhir, yang ke D atau C itu, janganlah menganggap dirimu pandai. Ini dia, kebanyakan senioritas. Jangan seolah-olah saya ini adalah senioritas, lalu seolah-olah saya yang paling pandai. Tidak. Senioritas dihargai saat kau memberikan pengalaman, nasihat yang baik bagi adikmu, kamu akan dihargai. Tapi kalau kita sebagai kakak atau abang memberikan arahan tetapi dengan cara yang salah, kau tidak akan dihargai oleh orang. Kemanapun. Adik-adiknya pun, bukan yang senior. Adik-adiknya pun angkatan 24, 23, 22 semua. Kalau kita di dalam hati tidak memiliki kasih, tidak memancarkan kasih itu kepada semua orang yang ada di hadapan kita, kita tidak akan dihargai. Kamu kerja kemanapun, kamu pergi kemanapun, kalau hatimu tidak memiliki kasih, kau tidak akan dihargai. Kalau seolah-olah kau pandai, yes kau pandai memang, tapi terkadang kepandaianmu tidak sama dengan pikiran orang lain. Karena kau memikirkan dirimu, aku adalah orang yang paling pandai, kau tidak akan dihargai orang. Yakinlah, kemanapun kau pergi itu. Maka Paulus mengingatkannya bagi kita. Oke, kembali lagi. Bagaimana cara bersatu di dalam perbedaan itu? Itulah tadi seia sekata, seperasaan, dan rendah hati. Saya sangat terberkati. Kenapa dikatakan di sini satu pikiran? Yes, bagaimana cara untuk menyatukan perbedaan pikiran?
Perbedaan pikiran itu pasti ada saja di dalam setiap persekutuan ataupun di dalam sebuah komunitas. Pasti ya ketua ya. Perbedaan pendapat itu ada toh? Ada ya? Pasti ada ya wakil ketua ya? Ya. Ada. Pertanyaannya bagaimana caranya untuk menyatukan perbedaan pikiran? Hanya satu yang perlu kita lakukan. Kenapa terkadang kita saat memulai persekutuan atau komunitas lalu terjadilah keributan karena perbedaan pendapat? Karena kau tidak mengawalinya dengan dan rendah hati. Karena menganggap kau paling tinggi. Tidak bisa. Kau coba loh komunitas itu. Dimanapun kau punya komunitas, bukan hanya di Kompas, ataupun kau punya komunitas di kampus, kalau tidak ada kasih atau kerendahan hati dalam hidupmu, maka saya melihat lagi kata Petrus begini, kamu harus rendah hati. Kenapa harus rendah hati? Ya iya dong, kau tahu Yesus yang kau percaya, Yesus Kristus yang mati di kayu salib, itu karena kerendahan hatinya dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa engkau. Kalau Yesus bukan rendah hati, mana mau dia mati di kayu salib untuk menebus dosamu? Kalau saya sekali lagi sebagai Yesus, saya kalau bukan orang yang rendah hati, mungkin saya sudah marah kepada Petrus, sang pengkhianat itu. Saya marah kepada Yudas yang menjual Yesus. Kalau saya sebagai Yesus, kita sudah menceritakan kebangkitannya. Saya selalu ingatkan begini, kenapa mau Yesus mati? Yaitu sebenarnya memberikan teladan bagi kita. Kamu harus rendah hati juga. Benar ya? Kalau Yesus nggak rendah hati, marah dia, bisa. Woi, jangan salah. Kalau dia nggak rendah hati karena dia nggak menguasai dirinya, Yesus bisa marah. Kenapa? Dia bangkit kan? Kemarin kita sudah memperingati ya. Yesus bangkit nggak? Bangkit kan? Membuktikan bahwa ada kuasa bagi dia. Ya kan? Dia bangkit lalu dia berdiri memperlihatkan kepada semua murid-murid. Benar ya? Di suatu ruangan. Saat Yesus bangun dan melihat kepada murid, apa kata Yesus? Saya sudah sampaikan ini kemarin di minggu ibadah umum. Apa kata Yesus? Hah? Hanya si Jogi yang tahu. Dari semua. Apa kata Yesus? Damai sejahtera bagi? Kalau saya sebagai Yesus, Shalom. Mana si Petrus itu? Mana si Yudas yang jual aku itu? Kurang ajar dia. Aku mati nebus dosa dia pula yang jual aku, dia pula yang mengkhianatiku. Tapi Yesus dia timbul kepada semua saudara dan kepada semua murid. Dia hanya berkata, damai sejahtera bagi, karena sifat Yesus yang memberikan kerendahan hati. Kau tidak mampu sama seperti dia, tapi paling tidak kau bisa memperjuangkan dirimu untuk merendah hati bagi sesamamu. Jangan seolah-olah dirimu paling pandai, seolah-olah dirimu paling oke sih, paling iya. Kau tidak bisa menampilkan rendahan hatimu. Yes, kita tidak bisa serupa dengan dia, karena dia berkuasa. Paling tidak kau mengejar bagaimana caranya engkau mengikuti teladan dia. Oke. Nanti kelamaan. Seperasaan. Maksudnya bagaimana? Seperasaan ini sama-sama. Kalau satu sakit, semua sakit. Itulah seperasaan. Mengasihi saudara. Tidak usah lagi saya jelaskan bagaimana. Rendah hati tadi sudah ada. Di dalam kerendahan hati itu ada sopan santun, saling menghargai, tidak menganggap diri tinggi. Itulah. Maka terjadilah persatuan di dalam perbedaan. Oke? Persatuan di dalam perbedaan. Seia sekata, seperasaan dan rendah hati. Itu yang harus kita lakukan. Itu cara yang pertama. Lalu cara yang kedua bagaimana? Bagaimana cara bersatu di dalam perbedaan itu? Yang kedua, apa dikatakan di ayat yang ke-9? Yuk kita baca. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah. Waduh, enggak bawa. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan atau caci maki dengan apa katanya, tetapi sebaliknya hendaklah kamu stop. Jangan membalas kejahatan dengan enggak mampu saya Tuhan. Kalau ada yang membenciku, hajar dia, kalau bisa aku tikam dia.
Karena kau tidak mau direndahkan itu tadi. Karena kau tidak mau rendah hati. Karena kita di dalam sebuah komunitas paling pintar, maka terkadang saya yakinlah kita di dalam sebuah persekutuan pasti adalah satu manusia yang geram dengan teman-temannya, ingin memukul. Iya gak sih? Atau abang ngada-ngada? Benar gak sih? Iya kan? Benar ya? Ketua loh yang bilang benar. Pasti ada. Tapi bagaimana itu bisa bersatu? Karena saling merendahkan hati. Perbedaan pendapat itu boleh. Kembali lagi, kerendahan hati. Kalau kau tidak memiliki kasih dan damai dalam hatimu, kalau kau tidak memiliki kerendahan hati, orang yang jahat kepadamu, kalau bisa kau bunuh. Yes, kau punya komunitas Kompas namanya. Apakah di dalam itu tidak bisa sesama menikam atau saling membunuh? Bisa. Bisa. Karena salah satunya tidak memiliki kasih. Kata Petrus, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita lihat Yesus, bagaimana Yesus dia mati di kayu salib, membuktikan kepada kita semua, dia membalas tidak kejahatan, tapi dia memberi diri untuk dicambuk dengan cambuk Romawi. Berdarah badannya, dia yang berdarah, kau yang sembuh. Pertanyaannya, Alfian, kau udah ada beberapa yang kau benci. Contoh, kau benci, pasti kau nggak mungkin Alfian nggak ada yang dibenci di satu anggota ini. Ada lah ya, tapi simpanlah itu dan doakan. Ada lah, nggak mungkin nggak. Contoh lah, Fian, dia sedang dalam kesulitan. Musuhmu nih, orang yang kau benci, dia kan membenci kau. Enggak satu pikiran dengan Alfian. Lalu dibilang dengan teman yang lain, Alfian, tolong dulu si A itu lagi kesusahan, dulu ke sana. Karena yang nyuruh kau itu si B. Nanti kalau sebut namanya gak enak, nanti jadi ribut kan. Tolong dulu si A atau si B itu di sana tuh, Fian, di depan Latma. Dia lagi kesusahan. Kata si teman yang satu, kau benci Fian dengan dia? Apakah kau mau datang berkorban dengan dia? Memberikan bantuan bagi dia? Jujur dulu, Fian. Kau orang yang kau benci loh. Kau bayangkan dulu yang kau benci sekarang. Coba. Kau mau? Hah? Tidak kan? Mungkin kau mau tapi berat hatimu. Benar tidak? Apakah Yesus begitu? Kau sudah menyakiti hati dia loh. Kau sudah berdosa, sudah menyakiti hati Yesus. Apakah kata Yesus, hai kau Tipran, kau orang paling berdosa, saya tidak mau menebus dosamu, biarlah kau mati karena dosamu. Apakah Yesus begitu? Apa kata dia? Semua dia rela mati. Hebat gak Yesus yang kau percaya itu? Dia bangkit membuktikan kuasanya. Pertanyaannya, kalau Yesus tidak bangkit, malah jadi kebangkitan kita bahas, tapi kita bahas sedikit. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia kan imanmu, sia-sia kepercayaanmu, sia-sia firman yang saya sampaikan. Itu kata Paulus di 1 Korintus. Sia-sia semua kalau dia tidak bangkit. Tapi apa? Dia bangkit untuk kau dan saya. Alfian Fian tadi mengatakan dia tidak mau berkorban bagi orang yang dia benci. Wajar, manusiawi, karena dia bukan Yesus. Amin ya? Amin. Yang pertama, Yesus menjadi teladan. Makanya Petrus mengatakan kepada kita, kamu harus hidup di dalam kasih dan damai. Maka terjadilah sesuatu hal yang dikatakan Petrus. Janganlah membalas kejahatan dengan caci maki dengan caci. Apakah Yesus tidak bisa membalas kejahatan Petrus? Apakah Yesus tidak bisa membalas Yudas yang menjual? Bisa tidak? Bisa kan? Dibuat pun Yudas itu mati sekarang bisa. Karena dia punya kuasa. Tapi dia tidak. Dia membuktikan hati yang damai dan rendah hati. Damai sejahtera bagi kamu. Luar biasa. Itu yang kedua. Bagaimana cara bersatu dalam perbedaan itu? Yang pertama tadi saya sekata, seperasaan dan rendah hati. Lalu yang kedua itu adalah janganlah membalas kejahatan. Lalu yang ketiga,
Kalau nggak disampaikan semua ini nanti sia-sia. Tapi sebentar saja. Di ayat yang ke-10, yuk kita baca. Yang ke-10. Yang ke-10. 1, 2, 3 ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Di dalam suatu komunitas, bagaimana cara agar bisa bersatu dengan baik? Yaitu pastinya kita harus menjaga lidah. Kenapa dikatakan Petrus kamu harus menjaga lidah dan menjaga bibirmu? Ada filosofi mengatakan mulutmu harimaumu. Berarti kalau udah harimau, berarti menikam, mematikan, merusak semua. Menakutkan mulut ini. Maka kata Petrus apa? Menjaga lidah. Di dalam suatu komunitas dan persekutuan, kalau bibir dan mulutmu ini atau lidahmu ini tidak bisa kau jaga, yang tidak bertulang ini bisa merusak. Kalau Alfian mungkin tidak bisa menjaga mulutnya dan lidahnya, bisa tidak dia merusak dan mengacaukan komunitas Papua? Bisa kan? Hanya dari mulutnya. Benar tidak? Hanya mulut loh. Hanya mulut. Tapi kata Petrus apa? Jaga. Maka di dalam perbedaan itu bisa bersatu karena kita saling menjaga. Lidah dapat menyebabkan pertengkaran dalam komunitas. Yes. Lidah dapat menyebabkan dosa. Yes, benar. Lidah pula dapat membangun. Benar. Tapi dapat juga merusak. Maka saya tadi tegaskan bahwa seorang senior itu memberikan nasihat bagi adiknya. Terpengaruh tidak adiknya kalau kau memberi nasihat dari bibirmu, dari lidahmu? Pengaruh ya? Apakah ada adikmu yang melawan saat kau kasih nasihat? Ya kalau ada tokoh. Kalau kamu diarahkan yang terbaik pastinya. Benar kan? Mendengar tidak? Mendengar. Tapi kalau seorang senior mengarahkan yang tidak baik bagi adiknya, mendengar juga tidak? Mulut ini berkuasa loh. Bisa membangun dan juga bisa rusak. Ternyata lidah juga adalah cerminan hati. Yes, kenapa? Karena dari ucapan itu timbul daripada hati. Maka kalau kau rendah hati, yang keluar dari mulutmu adalah rendah hati. Kalau hatimu adalah kesombongan, mulutmu akan keluar dari kesombongan. Itulah cerminan hati. Kau lihat dirimu hari ini di dalam komunitas, bagaimana caramu untuk membangun, mempersatukan semua komunitas itu? Apakah merusak atau membangun? Itu kata Petrus ya. Itu yang ketiga. Yang terakhir. Karena sudah lama ini. Yang terakhir, bagaimana cara bersatu di dalam perbedaan itu? Yang keempat, mencari perdamaian. Yuk kita baca di ayat yang ke-11. Kita baca yang ke-11 ya terakhir. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sampai Petrus mengatakan kepada kita semua, engkau harus mencari perdamaian. Bagaimanapun caranya, engkau harus berusaha mendapatkannya. Sekarang pertanyaannya, saat kau, Alfian, kalau sedang terjadi keributan di dalam sebuah komunitas, kau berpikir tidak, Alfian, bagaimana cara komunitas ini tidak terjadi ricu dan keributan? Pasti kau berpikir bagaimana cara ada perdamaian di dalamnya. Itu harus kita kerjakan bersama-sama, bukan hanya seorang ketua. Kalau sedang terjadi keributan ataupun mungkin tidak ada kekompakan, kau harus mencari dan mendapatkannya, kata Petrus. Dalam perdamaian itu, sekali lagi, kekacauan itu bisa terjadi dari dalam dan dari luar. Tergantung kita yang membawanya. Maka katanya, carilah perdamaian. Karena perdamaian itu adalah dari kehendak Allah, kehendak Tuhan Yesus. Karena dia yang damai, datang turun ke dunia, memberikan kedamaian dalam hidup manusia. Kita yang sebenarnya mati karena dosa, tapi tidak karena dia rela mati. Karena perdamaian itu ternyata membawa berkat bagi kita. Ya dong, kalau kau tidak membawa damai bagi orang lain, kau menjadi kutuk bagi orang lain, ya tidak akan ada berkat. Lalu dikatakan mencari perdamaian itu adalah membawa hidup dalam kesucian. Lalu perdamaian itu adalah kita bisa melihat dari Yesus Kristus. Kembali lagi kepada dia. Dia dan dia. Kemuliaan hanya bagi dia. Yesus Kristus. Maka carilah itu. Maka terjadilah sebuah persatuan di dalam perbedaan. Suku, agama, dan
Bagaimana cara agar bergerak maju bersama Kompas menjadi agen perubahan masa depan. Ini tema kalian yang buat loh. Tema ini harus hidup. Perubahan masa depan Papua yang lebih, apa katanya? Kreatif dan andalkan Tuhan dalam hidupmu. Agar kau bisa kreatif dan inovatif. Jauhi semua hal-hal kejahatan seperti kata firman Tuhan. Sehingga pikiran dan otakmu mendapatkan kreatif dan inovatif. Saat kau pulang ke Papua, kau bisa membawa perubahan dalam Papua. Amin. Itu harapanmu toh? Bukan harapan abang aja toh? Harapan kita semua kan? Kita pulang ke Papua membawa perubahan. Amin. Kita berdoa yuk. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami percaya. Kiranya firman ini meneguhkan, menguatkan, menopang dalam hidup kami. Bagaimana komunitas Papua yang ada di Palembang semakin erat dalam Tuhan. Ada perbedaan memang Tuhan di dalam kepercayaan kami, di dalam suku, ras, semua ada saja perbedaan. Tetapi kami yakin dan percaya seperti firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami, yang teman semua yang mendengar hari ini, agar ada di hati kami seia sekata, rendah hati, saling menyayangi, mengasihi sama kami. Kami tidak membenci kejahatan dengan kejahatan. Kami tidak membalas caci maki seperti Yesus Kristus yang dicaci maki, Yesus yang dicambuk, dia tidak membalas. Kami mau seperti dia, walaupun kami berjuang selalu untuk hampir memiliki kesamaan, untuk memiliki kerendahan hati dalam hidup kami. Ajari kami ya Tuhan, agar firman-Mu yang hidup menghidupkan kami, agar kami menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi hidup bagi kami. Dan juga Tuhan, terima kasih untuk waktu yang sudah Tuhan berikan. Kiranya firman Allah, siapapun yang mendengar hari ini, diubahkan oleh Engkau, Roh-Mu yang kudus itu. Siapapun, karena firman Allah berkuasa, kami yakin dan percaya itu. Maka siapapun yang mendengar diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Terima kasih Abang yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pada pelayanan selanjutnya. Siapa yang terberkati? Siapa yang terberkati? Lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam persembahan pujian. Kita akan menyaksikan persembahan pujian dari angkatan 22 dan 23. Kita akan terlebih dahulu menyaksikan pujian persembahan dari angkatan 22, dan selanjutnya kita akan disusul oleh angkatan 23. Kepada angkatan 22 dipersilakan. Gabu, mari berbicara. Gabu. Dan tidak mau. Ini kan datang banyak kan tidak dulu. Tahu mau berapa? Buat dan lagi. Yang baku maju ini. Kemarin yang lagi nabirin satu. Pagi nato nabirin. Agunda.
Baterai mah ini lemah sabar tuh nyai dulu barang. Kita nyai dulu tinggal. Kita nyai dulu. Iya maksudnya saya kasih geser di sini kan. Orang potong itu. Ih, saya tersimpan saya. Lagu sama tuh. Mana sih?
Pilih suara bro. Terima kasih angkatan 22 dan 23 telah melakukan ujian persembahan, kiranya Tuhan Yesus memberkati.
Baik, kita akan menjalankan persembahan. Kita akan mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas segala berkat dan kebaikannya. Dan persembahan ini akan dijalankan oleh saudari Rohania. Di sambil mengiringi jalannya persembahan, kita akan menyanyikan satu pujian yang berkata, sungguh ku bangga.